Nabi bersabda, sesungguhnya di surga terdapat 8 pintu. Di surga terdapat 8 pintu. Thamaniyatu abwab. Kalau neraka berapa? 7 pintu. Laha sab'atu abwab. Surga berapa? 8 pintu. Naam. Tentunya dari 8 pintu ini ada pembagiannya. Nah, salah satu pembagiannya adalah pintu khusus untuk orang-orang yang ahli puasa. Ini orang-orang yang puasanya berkualitas, puasanya memiliki tingkatan yang bagus. Mereka akan dimuliakan, dikhususkan melalui sebuah pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Apa makna kalimat Ar-Rayyan? Ar-Rayyan maknanya adalah kenyang, segar, hilang dahaga. Ya, maknanya apa? Kenyang, segar, hilang dahaga. Jadi dia memiliki makna orang yang tadinya puasa haus dan dia lapar dan dia kering tenggorokannya, kemudian dia minum ketika takjil sehingga dahaganya hilang, dia merasa segar dan merasa kenyang. Ada namanya Ar-Rayyan. Di dalam hadis ini ada beberapa pembahasan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau sering mengutarakan sifat-sifat surga. Allah dalam Al-Qur'an mengatakan, "Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun." Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin ladzatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, kata Allah dalam Al-Quran. Salah satu gambarannya di sana nanti ada sungai. Ya, pernah lihat sungai? Pernah lihat sungai nggak? Sungai apa? Hah? Sungai apa yang paling indah? Orang ini gimana? Orang Riau nggak punya sungai. Sungai Rokan. Ya, orang Purwodadi Sungai Lusi. Kalau orang Palembang sungai apa? Sungai Musi. Tapi sungainya coklat semua sekarang. Sungai yang indah yang di pegunungan tuh, yang di Bandungan atau di Magelang sana, sungainya airnya jernih, airnya putih, dingin, segar, masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ke sana kapan-kapan. Rehlah ziarah ulama-ulama sambil tafakur dan tadabbur alam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mau rehlah lagi? Mau tadabbur alam lagi? Nanti setelah lebaran. Jadi Allah mentamsilkan di surga nanti ada sungai-sungai. Oh, sungai kan banyak di dunia. Tunggu dulu. Di sana sungainya bukan berbentuk air seperti dunia. Ma'in ghairi asin. Air yang tidak bisa dicari persamaannya di dunia ini. Yang putih, yang jernih, yang adem, yang sejuk. Air ghairi asin. Kemudian ada lagi sungai yang terbuat dari susu. Wa anharun min labanin. Sungai susu, Allah. Itu
sungai dari susu, bayangin tuh. Allah mentamsilkan. Kita harus yakin Allah berfirman. Katanya orang yang beriman tuh meyakini firman-firman Allah. Yakin di sana ada sungai susu. Allah rizukna anhar min labanin musaffa. Amin Allahumma. Kemudian dikatakan lagi wa anharun min khamrin, ada sungai dari khamr. Allahu akbar. Ya, khamr nih. Khamr tapi halal. Di surga halal khamr. Kalau di dunia khamr haram. Di surga halal, bahkan sungainya pun dari khamr yang lezat. Ladzatin lisyaribin. Bukan khamr yang bikin dasi muter-muter. Bukan khamr yang bikin kesadaran hilang, tapi khamr yang lezat lisyaribin, yang lezat ketika diminum oleh ahli surga. Maka dalam suatu hadis Nabi berkata, barang siapa yang di dunia dia minum khamr, maka di akhirat dia akan diharamkan dari khamr surga. Barang siapa yang dia memakai sutra yang haram, ini laki-laki pakai sutra yang haram, maka dia di surga dihalangi dari memakai kain sutra. Barang siapa dia memakai, laki-laki memakai emas, cincin emas, maka terhalangi dari emas di surga di akhiratnya. Kemudian Allah mentafsirkan lagi, di sana di surga nanti ada sungai dari madu min asalin musaffa. Madu, sungai berbentuk dari air dari madu. Masya Allah. Ada di dunia, ada. Wah, bangkrut itu. Ya toh? Ustadz Isom bangkrut gitu. Ya toh? Madu mentah itu tekor gitu. Ya toh? Jadi itu yang namanya sungai berbentuk madu mengalir deras di surga nanti. Allah menja'alna min ahil jannah ya Allah. Ya arhamar rahimin. Begitulah Allah mentamsilkan salah satunya di Al-Quran tentang surga, dan ada banyak lagi. Nabi juga cerita tentang surga supaya kita tuh kepingin ke sana, karena manusia itu kalau dapat cerita yang indah pengen ke sana. Dengar tentang masalah apa, satu desa namanya desa di atas awan. Wow. Desa Wonosobo di atas awan, Dieng. Kita pengen ke sana. Ya kan? Kita dengar cerita tentang luar negeri, Singapura, pengen ke Singapura. Kita cerita tentang New York, kita pengen New York. Muslim dapat cerita tentang Mekah, kepengen ke Mekah. Dapat cerita tentang indahnya dan berkahnya Madinah, pengen ke Madinah. Allah marzuqna ziyarat Makkah wal Madinah ya Rabb. Fi khair wa afiyah wa ahlana wa auladana wa ahbabana wa jama'atana ya arhamar rahimin. Begitu juga Allah dan Rasulullah ceritain tuh surga begini supaya kita tuh kangen pengen sana. Rasulullah cerita, Allahumma shalli ala Muhammad, arsalallahu ala ahli jannah ghaiman. Rasulullah cerita nanti di surga, orang-orang lagi menikmati surga mereka masing-masing, tiba-tiba mereka itu dikejutkan ada satu mendung di surga, ada mendung ya. Mendung itu kemudian menjadikan orang di surga pada kumpul, istama'u, ada mendung ya. Kemudian mendung itu berkata kepada mereka, ya ahlal jannah inni ghaimun umtirukum ala ma turidun. Hai penghuni surga, sesungguhnya aku ini mendung dikirim oleh Allah, dan aku bisa menjadi hujan apa saja tergantung permintaan kalian. Hebat apa enggak hebat? Kalau di Banyumanik ada mendung akan turun apa? Turun air hujan, betul? Ada kemungkinan yang lain? Paling es batu gitu. Hujan batu. Itu ini mendung ngomong, saya mendung dikirim oleh Allah
Bisa menjadi hujan apa saja tergantung pesanan. Tergantung pesanan. Ada satu orang, dia berkata, wahai mendung, kalau memang engkau kirimannya Allah, aku kepingin engkau hujani bidadari. Karena dia di dunia belum pernah nikah, ya, dia pengen dapat bidadari banyak. Fa'anzalallahu alaihi sab'ata alaf hur. Allah mengelilingi dia dari awan tadi, mendung tadi, turun kepadanya 7.000 bidadari. Oh, Masya Allah, ada ajib, ada ya, bidadari ya, satu aja sudah kemplingnya seperti Eropa 70 kali, putih kempling. Bahasanya itu nek ngombe banyu kopi ya, di tenggorokannya kelihatan kopinya. Wah, saking putih itu, koyok kocok beling gitu. Jadi itu bidadari, kalau dia senyum keluar cahaya dari giginya, kempling ya, orang Indonesia yo putek-putek ono kae utune. Waktu dikelilingi 7.000 bidadari, si ahli surga ini awalnya seneng, terus dia mikir sumpek, wah 7.000 bidadari, kita satu coklek kabeh gitu. Wah, nggak kuat ini, bagaimana? Dia seperti mau murung. Ketika itu Allah berkata, wahai hambaku, bukankah kamu meminta hujan bidadari? Sudah aku beri bidadari. Iya ya Rabb, tapi aku nggak akan mampu bersenang-senang dengan mereka. Satu aja nggak habis-habis. Gimana 7.000? Faqala Allah, aku sudah bersumpah dengan zatku bahwa orang yang di surga nggak ada kesusahan, di surga nggak ada kerepotan, isinya seneng semua. Dengarkan wahai hambaku, baik ya Rabb, kamu akan aku beri satu karomah kemuliaan, badanmu terbelah menjadi 7.000 sejumlah bidadari itu. Wah, untuk ngilmu anyar lagi, gitu? Ngilmu membelah badan. Di surga nggak ada kesusahan. Jadi di surga itu nggak ada yang namanya orang susah mikir, nggak ada. Gitu? Dia baru mikir pengen buah langsung Allah kasih. Buahnya itu jauh datang sendiri. Itu di surga. Kalau di Banyumanik kalau pengen buah harus pergi dulu ke pasar Sukun, ke pasar Jati, cari kamu ke sana milih-milih. Kalau di surga kamu kepengen langsung wa utubihi mutasyabiha. Wa utubihi, makna utu didatangkan, bukan memberi, bukan membeli, bukan mencari, bukan dia yang mengambil. Wa utubihi, didatangkan tuh buah-buahan mutasyabiha. Dia bilang, ini kan buah yang kemarin dimakan sama dia, ternyata rasanya beda. Dia kepengen lagi, dikasih lagi yang sama, dimakan rasanya beda. Jadi serupa tapi tak sama. Ya Allah, enak di surga ya Rabb. Allahumma ja'alna min ahli jannah ya Allah. Karena kita ini malas ibadah, ingat surga, pengen cepat kita masuk surga, amin Allahumma. Kalau kita ini ada tawaran maksiat, kita tahan, jangan sampai gara-gara maksiat itu kita terhalangi dari surga. Itulah orang mukmin. Nah, begitulah keindahan-keindahan, tamsil-tamsil tentang surga yang Allah katakan dan Nabi sabdakan. Salah satunya adalah ini hadis. Rasulullah ceritain tuh, di surga nanti ada 8 pintu. Salah satu pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Terus pintu yang lainnya apa pintu namanya tuh? Rasul dalam hadis yang lain cerita, nanti di hari kiamat tuh ada orang-orang yang dia ahli sodakoh, masuk surga dengan pintu naik pintu sodakoh. Ada nih orang Ramadan nih udah senang sodakoh nih, tiap hari ngasih buka puasa 1.000 orang. Ya Allah, hebat, Masya Allah. Tiap hari ada jamaah kita ya masih hidup, abang gak sebut namanya, tiap hari 1.000,
tiap hari 1000 bungkus. Sana. Bahkan ada yang lebih, ya, ada yang lebih tiap hari. Totality 1 bulan dihabisin mungkin 2 miliar untuk ngasih buka puasa dan sedekah di bulan puasa. Ya, belum lagi sedekah-sedekah yang lain. Inilah orang yang beruntung, dia punya harta dan dia punya semangat untuk membeli surga. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kaum muslimin yang bisnis, yang berusaha, yang berdagang, yang senang sedekah, Allah berkahi harta mereka. Allah jadikan harta mereka berlimpah ruah. Amin Allahumma, untuk membeli surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada pintu namanya pintu sedekah. Yang masuk surga dengan pintu itu, melalui pintu itu siapa? Ahli sedekah. Ada pintu namanya pintu al-jihad. Ada pintu namanya pintu salat. Ada pintu namanya pintu birrul walidain dan pintu-pintu yang lain. Jadi setiap orang yang punya amalan yang sangat unggul, dia akan masuk pintu surga dengan amalan tersebut dan nama pintunya sesuai amalnya. Tapi ada satu keanehan, orang yang dia ahli puasa atau orang yang puasanya berkualitas tingkat tinggi, dia masuk surga dengan pintu khusus, tapi kok namanya bukan pintu siam. Nah, pintu siam gitu. Enggak, namanya pintu apa? Ar-Rayyan. Kenapa? Kenapa kok namanya bukan pintu Asyam, kok pintu Ar-Rayyan? Ya, ini termasuk khususiyah, spesial. Setiap orang yang punya amalan hebat, pintu surganya sesuai nama amalannya, kecuali puasa. Puasa karena dia suatu amalan yang istimewa, menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari syahwat, menahan diri dari maksiat. Allah kasih satu kemuliaan, nama pintu surganya tidak sama dengan nama ibadahnya, tapi dengan nama yang spesial, namanya Ar-Rayyan, pintu yang istimewa khusus untuk orang-orang ahli siam. Ya, ini bukan orang sekedar yang puasa nggak makan nggak minum saja, tapi dia puasanya di samping tidak makan tidak minum, dia betul-betul mematahkan seluruh syahwatnya yang tidak diridhai oleh Allah, sehingga matanya tidak melihat yang haram, tangannya tidak berbuat yang haram, kakinya tidak melangkah kepada yang haram, mulutnya tidak berucap yang haram, telinganya tidak mendengar yang haram, perutnya tidak kemasukan yang haram. Ini orang-orang yang nanti masuk surga dengan pintu khusus, namanya pintu Ar-Rayyan. Allahumma ja'alna minhum ya arhamar rahimin. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang sangat populer, hadis yang ketiga, hadis yang sangat populer, insya Allah ibtidaiyah hafal nih. Kalau santri PM nggak hafal, wah patut tidak dikasih tiket pulang nih. Ya, tak? Ayo bareng-bareng, man shama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Hadis yang sangat populer. Barang siapa yang dia puasa Ramadan, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Masya Allah, Masya Allah. Kalau orang puasa benar-benar puasa, ya, dia tidak berucap kotor, tidak berbuat maksiat. Dalam hadis yang lain, dia kembali seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, nggak punya dosa. Man shamat yada'u ta'amahu wa syarabahu li ajli, dia meninggalkan syahwatnya untuk makan dan minum demi mencari ridhaku, kata Allah, maka diampuni dosa-dosanya dengan berkah puasanya. Karena itu Bapak Ibu, karena itu para santri, ayo
Kita harus betul-betul sayang kepada puasa kita ini. Ini wasiat dari guru mulia kita Al-Habib Zain. Kata beliau, sayangilah puasa kalian melebihi sayangnya kalian kepada diri kalian, kepada anak dan istri kalian, kepada suami dan saudara kalian. Sayangi puasa, digohemani. Kenapa? Karena yang namanya anak, istri, bapak, semua di hari kiamat gak bisa nolong kita. Gak bisa nolong kita. Masing-masing sibuk nanti di hari kiamat mencari selamat sendiri. Justru puasa yang datang menolong kita nanti. Dia menjadi juru penyelamat. Ya'ti asyam yaumal qiyamah fayasfa'u lis-shaim. Orang yang di hari kiamat dia kesusahan, dia ketakutan, datang puasanya dalam bentuk sosok. Sampeyan sinten? Kula niki poso. Loh, poso ki sapa? Nggih kula. Loh, kula niku sinten? Nggih poso. Jadi puasa itu di dunia berbentuk amalan abstrak, tapi di akhirat Allah menjadikan puasa itu bersosok, ada wujudnya. Dia penuh dengan cahaya, datang membela kita, melindungi kita. Dia pasang dada, dia bilang, ya Rab, mana'tuhu syarab wa ta'am naharahu fasaffi'ni fihi. Ya Rab, aku menjadi dia sebagai penghalang makan minum di waktu siang ketika puasa. Orang pada kenyang, nggak takut Allah, nggak puasa. Dia merasa takut kepadamu ya Allah, dia jaga puasa. Ada orang sembarangan membatalkan puasanya, dia ngati-ngati ngeman-ngeman puasanya. Maka jadikan aku penolong bagi dia ya Rabb. Maka akhirnya orang itu dilindungi dari neraka dan masuk surga dengan syafaatnya puasa. Alhamdulillah. Karena itu kata Habib Zain benar tuh, sayangi puasamu, melebihi sayangmu kepada dirimu, kepada istrimu, kepada anakmu. Sayangi Ramadan nih, sayang. Jangan sampai lobang, jangan sampai hilang pahalanya, jangan sampai nanti ada yang mengurangi, menggerogoti nilainya. Sayangi, jaga melebihi daripada yang lain, sehingga nanti kita di hari kiamat ditolong oleh dia dengan maksimal masuk surga, selamat dari neraka. Amin Allahumma amin ya rabbal. Di hadis ini dijanjikan ampunan dosa bagi orang yang berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan, tahu Ramadan berapa bulan, berapa hari Ramadan? 29 hari. Maka kalau orang yang puasa, ono kan wong, Pak poso, wah kula iki poso Pak Yai, awal akhir kula poso, tengahe bolong. Nah iki. Nek poso awale tok karo gurune tok, tengahe bolong ya dosa gede. Ya dosa besar. Harus puasa lengkap 1 bulan. Ya, ini ada sebagian umat Islam yang masih menjadi tugas kita. Kalian nanti pulang di kampungnya harus berdakwah, ngajak kepada kebaikan dengan lemah lembut, dengan bijaksana, memberikan berita-berita gembira, memberikan semangat. Ya, Pak poso Pak, aku wis poso nang, lah posone jangan niku pripun lengkap. Ayo dangtek pokoknya, nak pas semangat poso gak semangat ya udut aku. Ampun ngoten Pak, mengki surgane mengki anu lho, mboten lengkap lho mengki gitu. Separuh surga, separuh neraka. Lho rasane piye iki kok? Lah mulane jenengan posone sing lengkap. Ya toh? Jadi kita harus mengajak orang puasanya yang lengkap Ramadan, kecuali kalau ada uzur sakit atau karena kesepuhannya atau karena mungkin kehamilannya atau menyusui anaknya atau hukum-hukum yang lainnya sebagaimana penjelasan fikih. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Untuk santri-santri yang pulang atau musafir, apakah masih tetap wajib puasa nih? Santri yang kepingin membatalkan puasanya ketika safar, dia harus keluar dari area Banyumanik sebelum adzan subuh. Kalau dia keluar dari Banyumanik setelah fajar, setelah adzan subuh, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya. La yajuz ibtalu shaum wal iftar athna Ramadan
idza kharaja min baladihi ba'dal fajri. Dengerin itu biar paham fikih. Jangan cuma tahfidz Quran, fikihnya mentah. Kalau keluar dari kotanya itu Banyumanik, ya kan? Melebihi fajar shadiq, adzan subuh, maka dia di perjalanan enggak boleh dia batalin puasa dengan alasan safar. Ini enggak puasa, musafir ya akhi. Lah mangkatmu saka omah jam piro? Jam 09.00 awan. Loh, dul kaplu gitu. Itu. Nek arep batalke poso gara-gara musafir, maka harus keluar dari Banyumanik atau dari kotanya sebelum fajar shadiq. Jelas apa jelas? Paham ya? Nah, ini penting nih. Jangan sampai nanti santri salah paham. Mangkat saka pondok Jambi itu nang bandara tuku es krim. Weh, genah men kae. Ya toh, santri ini sapa iki? Ya, dipoto di viralno, santri PMM. Diguyu karo ya toh, karo wong-wong iki santri oh Jambi itu mangkat ke omah kok gak poso, wajib puasa. Ya. Kecuali kalau kita berangkat jam 3 nih dari pesantren langsung kita ke bandara. Bandara sudah luar Banyumanik. Udah boleh. Ya, kita sudah di luar area kota kita Banyumanik. Udah Semarang atas, Semarang bawah itu sudah beda. Nah, kita di bandara jam 4 udah di bandara. Kita berarti sudah keluar dari kota kita sebelum fajar shadiq. Maka andai kata kita pengen enggak puasa dengan alasan safar, boleh apa boleh? Boleh atau boleh? Boleh. Tapi kamu wajib ganti. Ya, wajib ganti nanti setelah Syawal, wajib ganti puasa itu diqadha. Tapi kamu boleh dapat keringanan. Ya, ini dijelaskan supaya menjadi bayan hukum yang jangan sampai salah paham. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan qabul untuk puasa kita. Ya, memberikan ijabah kepada doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin.